Jemaah rahmatullah, insyaallah kita akan meneruskan siri kajian kita Ijazul Quran. Dan kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan Al-Ijaz At-Tashri'i. Minggu lepas kita telah tunjukkan lagi satu tentang kelebihan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam, syariat Allah yang terakhir, satu syariat yang paling sempurna kerana di dalam peraturannya, hukum hakamnya, perintah dan larangannya sentiasa menghimpunkan, mengumpulkan al-jam'u baina dunya wal akhirah. Sentiasa menghimpunkan, mengumpulkan, menggabungkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sungguh pun seperti mana sudah maklum bahawa kehidupan di dunia tidak sama dengan kehidupan di akhirat. Berbeza, tetapi kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Bahkan kehidupan di akhirat akan seperti mana kehidupan seseorang kelak di akhirat bergantung bagaimana gaya hidupnya di dunia. Karena akhirat adalah merupakan balasan daripada bagi apa yang dilakukan di dunia. Sebab itulah syariat Islam dengan tegas menjelaskan apapun yang kita lakukan di dunia ini, karena ianya akan mempunyai akibat di akhirat, maka hendaklah kita pandai-pandailah memilihnya. Ada amalan, ada perbuatan yang nampaknya macam perbuatan dunia, tapi rupanya mempunyai kesan yang sangat besar di akhirat. Ya, contohlah yang telah kita pelajari minggu lepas, seperti mana bekerja, makan, minum, dan berumah tangga, jumpa kawan, ceria, menggembirakan orang lain. Ini kan perbuatan biasa, perbuatan dunia. Tapi ianya rupa-rupanya punya akibat kesan di akhirat. Sama ada akibatnya nanti buruk, namanya siksa, atau berkabar baik, namanya pahala. Kan senyum itu fitrah manusia. Kan nampak senyum kan biasa fitrah. Tapi boleh jadi ada senyuman yang membolehkan orang dapat pahala, ada senyuman yang bolehkan orang dapat. Itu hati-hati kalau tersenyum. Kan begitu akhirnya. Ya, Masya Allah. Bahkan contoh yang kita pelajari minggu lepas, bagaimana eratnya hubungan kaitan antara dunia dan akhirat, amal dunia dan amal akhirat, dalam surah Al-Jumu'ah yang kita pelajari itu. Allah senaraikan tuh, ketika kita diperintahkan untuk sibuk mencari keperluan kita di dunia, Allah kata cari. Bekerja. Jangan berhenti. Hanya nanti bila aku dah panggil kamu solat, segeralah tinggalkan kerja itu. Pergi solat, zikrullah. Tunaikan dengan sempurna. Bersungguh-sungguhlah ketika mengerjakan salat sebagaimana kamu bersungguh-sungguh ketika bekerja. Itu Allah kata nanti bila kamu dah habis salat, sudah jangan terus duduk termenung.
Sambung semua kerja kamu. Kerja. Tapi jangan lupa, masa bekerja mencari rezeki itu, jangan lupa aku, zikrullah. Cuma macam mana nak? Ini syariat Islam yang luar biasa. Sebab itu bagi kita yang telah meyakini Islam sebagai satu panduan, bilalah peraturan Allah seperti itu dipraktikkan dengan betul, tidak ada orang mundur, tidak ada orang susah, tidak ada bangsa yang terjadi. Tak adalah. Karena sebagaimana orang rajin dalam beribadah mencari kepentingan akhirat, dia juga rajin mencari keperluannya di dunia. Sebagaimana ia rajin katalah bekerja, dia juga rajin meningkatkan amal ibadahnya. Cuma mana nak rugi? Yang ada biasanya kan separuh saja. Ada orang sangat menonjol dalam ibadahnya, salat sunatnya tak pernah tinggal, apa yang wajib. Puasanya tak cukup dengan yang wajib, bahkan yang sunat pun puasa. Wiridnya bukan main panjang. Tapi kadang malas bekerja. Kebersihan tak dijaga. Sebab dia fikir kebersihan itu bukan perintah agama. Apalagi hormat waktu, menghargai waktu, lagi tak ada. So macam mana? Maksud saya, jika kita merasa berdosa bila tidak solat, hendaklah kita juga berdosa jika kita mensia-siakan waktu. Begitu maksudnya. Sebagaimana kita berdosa bila kita malas membaca Al-Quran, hendaklah kita juga merasa berdosa jika tidak menjaga kebersihan. Itulah, bila ini dilihat dengan secara sempurna, tak ada orang Islam yang mundur. Percayalah. Tidak ada orang Islam mundur, pasti orang Islam akan menjadi contoh dan teladan bagi umat yang lain. Jadi jangan jadi orang Islam hanya menonjol dari satu aspek, tapi yang lain pula kurang, kerana dianggap itu bukan Islam atau itu sia-sia. Contoh sederhana saya tanya, kemas rumah, membersihkan kawasan rumah, sentiasa berpenampilan kemas, itu kan suruhan Islam itu. Sama pentingnya dengan ibadah perintah-perintah yang lain. Begitulah. Sebab ini tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Bahkan ketika Nabi mengajar doa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, itu minta untuk manfaat akhirat. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku, itu minta kepentingan akhirat. Kemudian kata wa'afini, dan sehatkanlah tu badanku ya Allah, itu kepentingan dunia. Warzuqni, dan berilah ya Allah kami tengok. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, itu aja ke? Doa itu saja ke? Nabi kata, ya tidak ada yang lebih lengkap daripada itu, doa itu. Cukupkan kamu minta akhirat sudah, minta dunia sudah. Mohon agar dosanya diampun, mohon agar Allah bagi dia rahmat, mohon agar Allah bagi dia kesejahteraan, sihat walafiat, mohon pada Allah agar Allah cukupkan keperluan hidupnya. Apalagi yang nak. So, sebagaimana penting kita berusaha mencari pengampunan Allah, kita juga penting berusaha untuk sehat. Begitulah maksud saya. Penting untuk kita menjaga kesehatan, penting untuk kita mencari rezeki. Jangan orang hanya merasa bersalah jika tidak menjaga solat, tapi tidak merasa bersalah jika ia tidak menjaga kesehatan umpamanya. Sudah jelas disahkan positif COVID-19, berpeluk-pelukan dengan yang lain dan tidak merasa bersalah. Itu bukan hanya melanggar peraturan perundangan kita, tapi juga melanggar agama. Gitulah. Kenapa orang hanya merasa bersalah, merasa berdosa bila tidak jaga solat, tapi tidak merasa bersalah jika tak menjaga kesehatan diri dan kesehatan orang lain? Begitulah Islam itu macam itu. Dan itu hanya ada dalam syariat Islam yang diatur oleh agama. Mungkin dalam agama yang lain tidak ada, tapi diatur dalam peraturan mereka. Islam telah lengkap. Sebelum kita buat peraturan, Islam sudah mengaturnya. Tuh,
Yang pertama yang kita pelajari minggu lepas. Sekarang kita teruskan keistimewaan syariat Islam yang berikutnya. Ini nanti agak panjang penjelasannya. At-tawazunu baina hajatin insaniyah wa tashri'in diniyyin. At-tawazunu baina hajatin insaniyah wa tashri'in diniyyin. Ciri khas keistimewaan syariat Islam ialah tawazun. Tawazun itu seimbang, keseimbangan, balance. Daripada perkataan mizan. Mizan kan timbangan. Jadi keseimbangan antara keperluan manusia, hajat manusia, kepentingan manusia, wa tashri'in diniyyin, dan syariat agama. Syariat agama. Saya ulangi, ciri khas syariat Islam, kelebihan syariat Islam, peraturan Islam itu yakni tawazun, seimbang. Tidak ibarat benda ditimbang dua, tidak berat satu ringan yang satu. Seimbang antara keperluan manusia, antara usaha memenuhi keperluan harian dengan syariat agama. Artinya apa? Islam menyuruh kita dalam hidup ini berusaha menjaga syariat agama. Islam juga menyuruh kita dalam hidup ini untuk menjaga keperluan kita, keperluan kemanusiaan. Dan kedua-duanya hendaklah dijaga, dilakukan secara serentak. Tidak boleh jangan hanya karena kita ingin menjaga keperluan hidup kita di dunia, lalu syariat agama kita langgar. Tidak boleh. Atau jangan karena kita ingin menjaga syariat agama, kita mengabaikan kepentingan kemanusiaan. Pun tidak boleh juga. Inilah Islam. Jika menjaga syariat agama itu dapat pahala, maka menjaga kepentingan, memelihara kepentingan kemanusiaan itu pun berpahala. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya berjalan serentak dan mesti dilakukan dengan secara tawazun. Tawazun yakni apa tadi? Ada keseimbangan, seimbang. Jangan yang satu Ini syariat Islam. Dan dalam hidup adalah kita mempraktikkan seperti itu. Ini banyak contoh-contohnya. Baik, kenapa kita mesti mengambil kira kedua ini? Ya, untuk diri kita katalah kita ni ada jasad, kita juga ada nyawa. Sehingga orang kata ada jasmani dan rohani. Ada dunia dan ada akhirat. Ada orang katalah berbelanja, ada kadang boros. Lawan boros apa ya? Ada yang Quran kata macam itu, tangan terbuka itu mulai boros lah. Gitu itu. Keluar ya. Tak pernah fikir berapa yang masuk. Ya, itu tak boleh. Ada yang tangannya macam ni ya. Namanya betul. Ya, kedekut lah. Lokek, bakhil, elas kedekut bin apa? Tak boleh. Macam ini pun tak boleh. Macam ini tak boleh. Kena seimbang. Tengah-tengah. Dahulu kita kenal ada istilah wasatiyah. Nah, ini wasatiyah, nanti kita belajar wasatiyah. Wasatiyah ala Islam lah. Ala Islam. Tawazun itu. Kenapa begitu? Ini yang sebenarnya. Ketika Allah menciptakan, ini penjelasannya. Ketika Allah menciptakan kita manusia, yakni Allah susun kita daripada dua unsur secara umum. Ketika Allah ciptakan kita sebagai makhluk hidup,
Allah cipta kita daripada dua unsur secara umum. Satu namanya unsur al-madah, kedua ar-ruh. Ini secara umum ya, bukan secara detailnya. Al-insan. Ada dua unsur, satu al-madah, kedua ar-ruh. Madah itu maknanya ya madah lah. Madiah. Unsur benda lah. Unsur benda kita kalau dalam tubuh kita ya badan lah, kuku, kulit, sel, darah semua yang nampak ini namanya madah. Kalau rumah ya benda ini besi, kayu, apa itu memang madah. Yang nampak yang boleh pegang. Dan yang satu yakni unsur roh. Madah itulah yakni bahan yang Allah ciptakan untuk jadikan jasad kita. Jadi tulang, jadi daging, jadi darah, jadi sel, jadi DNA. Sementara energi yang Allah berikan pada madah kita agar kita ada dia bergerak, dia hidup, namanya kita ada dua ini. Ini hakikat hidup kita. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah. Mari kita lihat sekarang surah As-Sajdah. Kenapa Islam mengajarkan kita tawazun dalam semua hal? Tidak boleh terlalu condong ke kanan. Bak kata Islam sekarang, tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Betul. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Tawazun, itu dipanggil wasatiyah. Dalam surah As-Sajdah, saking bila jamaah tak buka pun saya sudah hafal karena ini dibaca tiap pagi Jumaat. Tapi kalau tidak hafal pun saya mafhum, saya faham, maklum. Ini karena pasti jamaah rajin berjamaah sehingga tak hafal. Kenapa tak banyak hafalan ayatnya? Saya rajin berjamaah sehingga makmum. Jadi orang rajin makmum biasanya kurang banyak hafalannya. Kan buat apa hafal? Pak Imam dah hafal loh. Itu alasan yang paling munasabah bila ditanya kenapa hafalannya tak banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah bermula ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bada'a khalqal insani min tin. Apa artinya? Dan dia Allah memulakan penciptaan manusia itu daripada tin. Saya tidak tahu terjemahan yang tepat tin sebab tin ini bahasa saintifik. Tanah yang mengandungi pelbagai unsur apa tu? Apa namanya macam zat besi, zat karbon dan mineral ya namanya. Yang semua yang ada dalam itulah. Yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk hidup, yang diperlukan oleh kita untuk hidup, apa namanya? Mineral ya. Itu tin. Jadi kalau tanah itu tandus tak boleh panggil, tak boleh. Thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya, zuriatnya, min sulalatin min ma'in mahin, daripada saripati air yang hina. Ma'un mahin ay maniyun. Dalam ayat ini maniyun. Bahasa kitanya yakni spermatozoa. Spermatozoa. Sperm lah bahasa pendeknya. Konon bahasa saintifiknya spermatozoa. Bukan kesemuanya, semua sel spermatozoa jadi manusia, hanya sulalah. Sulah tu maknanya ya saripati lah. Sehingga sekarang kajian sains menunjukkan jika umpamanya adalah suami isteri mengadakan hubungan suami isteri, si suami akan mengeluarkan yakni lebih kurang antara 200 hingga 400 juta sel spermatozoa
hanya dipilih satu sel saja oleh Allah untuk dicantumkan dengan ovum perempuan, oosit perempuan, jadilah nutfah. Katalah ada 400 juta sel, diambil satu, tinggal berapa tu? 400 juta sel diambil, dipilih satu ya, tinggal. Susahnya. Matematik saya senang. Tinggal 400 juta tolak satu. Itu matematik paling senang. Jadi kotoran. Iya, yang tidak bermakna. Allah yang memilihkan satu tu. Dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah, menjadilah kita. Sementara yang 400 juta saya tolak satu, jadi kotoran. Satu itu ditembungkan, dicantumkan Allah. Temukan dengan ovum perempuan, dengan oosit perempuan. Thumma, baik, hingga ayat ini, ayat 8 ini, Allah cipta ruh atau cipta madah? Spermatozoa, kemudian jadi nutfah, nutfah jadi alaqah, alaqah ada mudghah. Madah atau ruh? Ini fizikal kita, ini benda mati, benda kasar pada kasar ni. Jadi tulang, jadi daging, jadi segala-galanya. Tapi kita bukan hanya tulang, kita bukan hanya daging, kita bukan hanya urat. Thumman sawwahu. Kemudian dia Allah menyempurnakannya. Sawwa di sini makna sempurna, yakni jasad kita yang nanti akan diletakkan ruh padanya sudah sempurna. Sempurna dalam arti kata, mulai pada yang paling kecil susunan saraf sudah sempurna, dan dia boleh diaktifkan, itu makna sempurna. Bila jasad nanti sudah diaktifkan dengan adanya roh, akan lahirlah apa yang disebut nafsun. Nafsun maknanya jiwa. Nafsun itu jiwa. Dia ada selepas roh masuki jasad kita. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dan dia telah meniupkan di dalamnya daripada rohnya. Nyaninya Allah. Ini unsur apa ni ya? Roh. Jadi insan itu ada madah, cantuman gabung antara madatun al-madah dengan ar-ruh. Kita ada dua unsur ni secara umum. Begitu roh ditiupkan oleh Allah dalam madah yang sudah sempurna, ada jaringan saraf yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat kompleks. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidata dan hati yang berfikir. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Baik, yang akhir ni cerita apa ni? Allah menjadikan pendengaran, penglihatan. Ini cerita apa ni? Madah atau ruh? Pendengaran. Beza atau serupa atau sama? Pendengaran dengan telinga. Allah tak kata kami jadikan telinga. Allah kata kami jadikan pendengaran, penglihatan. Allah tak kata mata. Ini cerita apa ni kalau itu? Roh. Ini namanya nafsu. Bila roh ini sudah ditiupkan oleh Allah ke dalam madah yang sempurna. Misalnya madah itu sempurna ya. Sempurna maknanya sudah lengkap lah. Jaringan sarafnya pun sudah sempurna. Sudah ada potensial untuk digerakkan. Dengan masuknya roh, akhirnya berfungsilah. Otak berfungsi. Bila berfungsi itulah lahirlah, boleh melahirkan sam'un. Sam'un itu pendengaran, bukan telinga. Ada suara kan kita boleh mendengar. Itu namanya pendengaran. Ada orang telinga tapi tak boleh mendengar. Ada absor. Absor maknanya apa? Penglihatan, bukan mata. Ada afidah. Ini semua adalah fungsi.
Jadi kalau kita lihat ada tak bendanya? Tidak ada. Sebab ini adalah fungsi. Contohnya sam'un, fungsi bagi sam'un, fungsi bagi telinga. Absaran, fungsi bagi mata. Afidah, fungsi daripada bagi hati. Jadi ini fungsinya. Dan semua ini lahir karena persentuhan antara roh dan mada. Ini semua adalah kerja nafsun. Itu tadi saya katakan awal tadi. Nafsun ini baru wujud bila jasad yang sempurna itu sudah diletakkan padanya roh. Walau bagaimana secara umum kita ini ada dua unsur itu saja, yakni madatun, al-madah dan ar-ruh. Jamaah saya nak tanya, bila kita marah, kita suka, kita bengkak, kita happy, kita yakin, itu kerja apa? Kerja madah, kerja ruh, kerja telinga, kerja mata. Nafsun, yang kita kata jiwa. Ya, itu kerja jiwa. Jiwa itu baru ada, saya kata tadi, jika jasad yang Allah telah ciptakan dengan sempurna, ya, sempurna itu mana semua jaringan saraf sudah boleh difungsikan, hanya menunggu sahajalah baterinya. Baterinya apa ya? Roh. Saya selalu mencontohkan, contoh ini taklah tepat sangat, tapi memudahkan kita memahami. Jadi badan kita sekarang ini, jamaah sekalian, sekarang ini macam iPad saya inilah, ibaratnya. iPad saya ini terdiri pada 3 unsur. Satu, hardware dia, ini yang terbuat daripada apa nih, besi ini. Ini hardware dia. Ini namanya madahnya tu. Kan? Tapi walaupun madanya canggih, kan semakin canggih. Dahulu apa jenis telekomunikasi dahulu tahun 80-an. Apa telefon tahun 80 apa tu? Tuh yang kemana dibimbing tu. Atur. Oh, yang sebesar bateri itu. Ini yang toke balak yang ada tu. Itu buat mesej pun tak boleh. Sekarang jasad dia, kan, hardware dia makin kecil, tapi makin canggih. Mana itu nafsunnya? Nafsunnya softwarenya itu. Software itu nafsun. Kalau kita bongkarlah benda ini, kita tahu di mana software dia. Kalau kita buka lah, di mana? Kita cari di mana? Ada tak? Software dia kalau kita bongkar satu persatu, nampak? Tak ada lah. Demikian jasad kalau dah dioperate nanti ceraikan satu hingga tiba sel tak jumpa di mana nafsunya. Itu nama nafsun, software. Habis mana ruhnya? Ruhnya baterinya ni. Ni ada baterinya, ada elektrik tu. Kan? Jadi kalau elektrik tidak ada, bateri tidak ada, software tidak jalan, ini tak boleh difungsi. Tapi boleh difungsikan, tunggulah bateria. Sebab itu jasad kita secanggih apapun tidak akan melahirkan nafsun, tidak ada faham, tidak ada sam'un selagi belum ada roh. Itulah. Jadi roh itu ibaratnya walaupun tidak sama 100% macam bateri beginilah. Sebab itu Quran kata roh datang daripada Allah. Itu roh aku, kata Allah. Rohnya yang tidak boleh naik, tidak boleh turun, tidak boleh kotor, tidak boleh bersih. Yang boleh naik, boleh turun, boleh kotor, boleh bersih, boleh jahat, boleh baik, yakni ini boleh ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang jahat, kadang. Jadi kita ini bukan hanya makhluk yang bukan hanya terdiri pada jasad semata-mata, benda kasar semata yang berasal daripada spermatozoa. Tapi kita ni ada unsur roh, ada unsur rohani. Sebab itu Islam datang, ya mas sekalian, membawa peraturan yang peraturannya yakni untuk kedua-dua sekaligus.
Peraturan Islam tidak hanya mementingkan unsur rohani semata-mata, mengabaikan unsur jasad atau madah, atau sebaliknya. Yaitu Islam menolak ajaran, fahaman, materialism. Betul. Islam benci pada fahaman materialism yang semua dinilai dengan benda-benda. Islam juga menolak ajaran ruhbaniyah. Islam menolak ajaran fahaman madiyah. Madiyah ini materialism. Tolak, tak mau. Islam juga menolak fahaman ruhbaniyah. Ini pun tak nak, tolak. Ruhbaniyah ni, yakni ajaran yang hanya mengutamakan jiwa je tu lah. Yang suka betapa, tak nak makan, tak nak minum, tak nak ini, tak nak ini. Ruhbaniyah. Daripada perkataan rahib. Rahib maknanya pendeta. Dalam Islam tidak ada ajaran seperti mana minta maaf, ajaran Buddha dan Hindu ada sami, tak ada. Dulu menyepi dalam gua. Tak nak. Tapi Islam juga anti pada madiyah. Madiyah ni materialisme. Orangnya madiyun atau madiyun. Madiyun yakni orang yang materialistik lah. Keduanya tolak. Sebenarnya Islam datang dengan membawa ajaran yang mengambil kira kedua-duanya. Dalam hidup jangan kamu tinggalkan kebendaan, itu keperluan kamu semata-mata karena hendak mencari kebahagiaan rohani, tidak boleh. Atau jalan dalam hidup jangan kamu tumpu 100% kepada kebendaan, mengabaikan keperluan rohaniah. Sebab itulah Islam mesti tawazun. Apa dia tawazun? Seimbang baina hajatin insaniyah, antara hajat, keperluan kemanusiaan, maknanya madiyah ini, wa tasyri'in diniyin, dan syariat Islam itu kaitannya dengan ini. Seimbang dalam pelaksanaannya. Sebab itu bila kita disuruh bekerja oleh Allah, carilah kerja. Jangan semata-mata matlamatnya. Kena ambil kira apa kata agama. Oh ini halal, oh ini haram, ini tak boleh, ini kena, ya. Jangan, yang penting dapat halal haram. Oh itu bukan syariat Islam. Situ Islami sangat cantik. Sebelum pun kita buat manusia punya undang-undang sendiri, peraturan sendiri, Islam ini telah meletakkan satu undang-undang peraturan yang sangat-sangat lengkap lagi sempurna. Tidak ada yang lebih lengkap daripada syariat Islam. Karena kedua ini mesti diambil kira. Fal jismul insani inama huwal wi'a. Jasad itu, madah itu, jasad kita itu adalah bekas, itu tempat untuk roh berada. So itu selagi jasad kita masih elok, ya roh tahap seronoklah duduk di situ. Tapi bila tubuh badan kita sudah rusak, roh pun kemalah aku pergilah. Bahasa mudah, karena rumah itu masih elok, ya adalah penghuninya duduk di situ. Kalau setakat bocor sikit masih boleh repair lah. Pintu pecah, tukarlah. Tapi kalau dah bumbung pun terbang, dinding retak, pintu, ya tuan rumah pun. Roh demikian juga. Selagi jasad kita masih boleh repair, insya-Allah tahan di situ. Itu biasanya orang meninggal pasti karena jasa itu sudah tidak lagi sesuai itu dihuni oleh, apalagi tempat-tempat yang paling penting. Ya, contohnya jantung umpamanya, contohnya otak dan lain sebagainya.
Sehingga hubungan antara madah dengan roh ini sangat kuat. Sangat kuat. Masing-masing saling memerlukan. Roh perlukan madah. Tanpa madah, roh ini nak tinggal di mana? Nafsu tidak akan lahir. Madah tanpa roh akan jadi apa? Kalau madah tanpa roh ada apa? Ya, jadi jenazah. Ya, akan menakutkan orang lain. Kita lalu banyak bawa kereta, kemudian tepi jalan kemudian ada lah, kemudian ada ke lembu mati ke, ada anjing dilanggar lori mati. InsyaAllah kita tak takut. InsyaAllah kita tak takut lalu dapat anjing yang mati. Tapi coba kita lalu malam hari seorang diri ada mati tepi. Jadi sebenarnya kita ni bila dah meninggal lebih menakutkan daripada ayam. Jadi kasihan ya, kalau orang masih hidup pun ditakuti orang, meninggal pun itu mereka. Jadi karena mempunyai hubungan yang sangat erat antara madah dan roh, saling memerlukan, Islam datang peraturannya mesti mengambil dua-dua kepentingan ini. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Sebab itu salah bila dalam agama. Dalam agama kita salah bila kita hanya mementingkan madah sahaja. Islam menolak itu 100% materialism. Juga tidak betul jika gaya seorang itu ruhbaniyah. Seperti mana orang-orang dahulu pernah kan ingin, ya Rasul kami nak duduk seorang dirilah, tak nak campur dengan orang lah. Nah ini bahkan ada sahabat Nabi, masalah Uthman bin Mad'un jemaah sekalian, karena kuat ibadahnya pernah tergerak hati untuk melakukan suatu perbuatan dan dia minta izin pada Nabi. Kalau Nabi izinkan baru nak buat. Jadi nak buat dipanggil al-hasa. Hasa itu kebiri. Tahu kebiri? Bahasa Arab hasa, bahasa Melayunya kebiri. Mungkin orang Bukit Bandaraya, apa dia? Bandaraya, Bukit Damansara. Kata orang Bukit Damansara mungkin vasektomi. Vasektomi itu? Oh, tak tahu. Vasektomi. Ya itulah, kalau lelaki kan dipanggil vasektomi, yakni dimandulkan. Itu mereka kebiri. Perempuan supaya mandul, dimandulkan kan vasektomi. Itu bahasa Damansara. Bahasa kota Damansara al-hasa. Al-hasa. Pernah tu Uthman bin Mad'un, ya Rasulullah kami inilah, kami tak nak kahwin tadi, kami nak tubuh ibadah. Boleh tak kami nak mengkebiri ni supaya hilang nafsu syahwat? Nabi larang. Nabi larang. Itu bukan syariat Islam. Islam melarang kita untuk membunuh nafsu. Tak boleh. Nafsu tidak boleh dibunuh. Keinginan pada benda itu, keinginan makan, keinginan berjalan, keinginan punya itu tidak boleh dibunuh. Islam melarang kita membunuh keinginan nafsu. Islam datang memberi garis panduan mengawal nafsu, bukan membunuh, tapi mengawal. Sebab itulah lihat surah Al-Qasas. Ini contoh tawazunnya. Jadi hari ini coba kita pelajari ayat pertama tentang tawazun. Bahwa syariat Islam, ciri khas akal Islam, yang ditawazun baina hajatin insaniyah wa tashri'in diniyin. Al-Qasas ayat 77. Ayat ini sebenarnya rangkaian nasihat, rangkaian nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Soalnya ayat ini merupakan rangkaian nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun.
Yang sebetulnya nasihatnya yakni bermula daripada ayat sebelumnya itu. Ayat 76 tu. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Sebenarnya Qarun itu adalah termasuk kaum Musa. Jadi Qarun ini apa kayaknya bangsa dia? Bangsa Qibti atau Israel? Israel sebab dia kaum Nabi Musa. Jadi darah dia berdarah Bani Israel. Fabagha alaihim, tapi Qarun yakni menderhaka, menzalimi atas kaumnya sendiri. Ada setengah pakar sejarah, Qarun ini yakni kalau dalam bahasa sekarang barisan kabinet menteri yang dilantik oleh Fir'aun untuk mewakili kepentingan Bani Israel. Kan Fir'aun ini yakni bangsa Qibti. Jadi pemerintahnya kaum Qibti. Qibti ke Kipti je macam-macamnya. Bahasa Arabnya Qibtiyun atau Qibtiyun. Ya. Jadi Bani Israel kena ada wakil, wakilnya adalah Qarun. Karena dia kaya dan ya paling terkenal. Tapi malangnya ia menzalimi kaumnya sendiri. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah berikan pada Qarun, kata Allah, pelbagai simpanan kekayaan. Kunuz jamak daripada kanzun. Harta simpanannya sangat banyak. Berapa banyak simpanannya? Allah gambarkan, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang kuncinya, kunci simpanan hartanya dirasa sangat berat oleh satu kumpulan besar yang mempunyai kekuatan. Artinya jika ada satu kumpulan manusia yang kuat-kuat belaka, gagah perkasa, disuruh mengangkut kunci gudang harta Qarun, masih terasa berat. Bukan karena besarnya kunci, tapi karena Anda boleh bayangkan. Kalau kunci banyak, maknanya gudang hartanya pun. Bila dikumpulkan, dibawa oleh ramai orang yang semua kuat-kuat belaka pun masih. Memang Qarun itu Allah menggambarkan harta yang Allah berikan pada Qarun sangat banyak. Dan kita pun mengakui Qarun memang hartanya sangat banyak. Merata-rata di dunia. Ya, di Ulu Yam pun ada peninggalan dia. Jauh orang Ulu Yam nak buat rumah, gali-gali tiba-tiba jumpa lah garpu patah, dia kata harta Qarun. Bayangkan Qarun menyimpan hartanya hingga di Ulu Yam. Kerajaan Melaka bersama mengangkat naik kapal Portugis yang terbenam di Selat Melaka. Dia kata jumpa harta Qarun. Hebatlah itu. Idh qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya memberi nasihat. Nasihat kaumnya kaum Musa kepada Qarun. Satu nasihatnya, la tafrah. Jangan kamu bergembira. Gembira di sini maknanya hayalah. Qarun, betul kamu kaya, tapi kamu jangan hidup haya. Janganlah joli kata. Atau bahasa mudahnya, betul kamu kaya, tapi jangan lupa daratan. Itu maksudnya tafrah. Jangan lupa daratan. Ini bukan karena Qarun lama di laut ya. Sebab konon orang yang lupa daratan itu karena terlalu lama di laut, sehingga lupa darat. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah tak suka orang yang farih. Nasihat kedua, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah olehmu wahai Qarun pada apa yang Allah berikan pada kamu akan negeri akhirat. Manfaatkanlah kekayaan yang Allah berikan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Mencari kebahagiaan di akhirat itu apa tuh? Kepentingan madah, kepentingan roh. Kepentingan hajatul insaniyah, tasyrik dini. Mencari kebahagiaan di akhirat itu berkaitan dengan hajatul insaniyah, keperluan kemanusiaan di dunia, ataupun tasyri'un diniyun, syariat agama. Tasyrik.
Dengan apa kita mencari kebahagiaan akhirat untuk membagian roh? Dengan apa? Dalam ayat ini. Dengan apa? Ya. Harta benda. Mana dengan mada. Dengan apa Allah suruh kita menegakkan syariat agama? Dengan hajat harta itu kan hajat insaniah, betul? Harta benda, rumah, wang ringgit, itulah hajatun insaniah. Allah suruh gunakan hajat insaniah untuk menegakkan syariat agama. Allah suruh kita menguasai madah tu material untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ini. Yang ruh ni, rohaniah. Kan erat sekali hubungannya itu. Ini bermakna kita tidak mungkin menegakkan syariat agama dengan betul, dengan berjaya bila kita tidak menguasai, tidak memiliki apa tu? Madah. Bila kita gagal mendapatkan hajat insan, kan begitu. So, macam mana kita nak menganggap yang hanya penting yang satu tak penting? Ini hanya ada dalam syariat Islam. Jangan boleh baca dalam syariat-syariat yang lain. Ya, saya menyesal akhirnya karena dulu saya hanya satu sem saja belajar comparative religion, jadi kurang faham lah. Sepatutnya kan paling tidak 4 tahun. Ini hanya baru 1 semester belajar tentang perbandingan agama. Al-Muqaranah Ad-Diniyah, comparative religion. Dalam agama Kristen tidak macam itu. Melihat dunia dan akhirat. Agama Yahudi tidak seperti itu. Agama Hindu Buddha jauh sekali. Agama Shinto di Jepun tidak seperti itu. Agama Konghucu di Cina tidak seperti itu. Hanya Islam yang melihat kehidupan dunia dan akhirat, keperluan harta benda dengan madah dengan roh yang seperti ini. Jadi seakan-akan Allah berfirman dalam ini, wahai manusia termasuk Qarun, carilah hajat insaniah sebanyak-banyaknya. Kuasailah al-madah sebanyak-banyaknya. Bila kamu sudah memiliki sebanyak-banyaknya, gunakanlah ianya untuk kamu mendapatkan apa? Kebahagiaan akhirat. Ini untuk kepentingan rohaniah, untuk menjaga syariat agama. Bermakna mafhumnya tidak mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan sempurna jika dia tidak mendapatkan hajat insaniah. Anda boleh bersedekah kita boleh bersedekah jika kita miskin? Tak boleh. Orang Allah suruh kita banyak sedekah, maknanya Allah suruh kita memiliki harta. Untuk dapat harta mesti Allah wajibkan kita zakat. Macam mana nak zakat? Hari-hari main wow, hari-hari main dam. Macam mana nak pergi haji? Tak apalah, tak payah pergi haji pun tak apa. Hari-hari saya naik haji. Pasal haji dam tadi. Macam mana nak mempertahankan negara sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal? Jika hajah insaniah pun. Inilah maksud ayat ini. Jadi, tapi seimbang. Seimbang maknanya itu tadi. Semasa bekerja tetap memperhatikan hukum hakam agama. Semasa melaksanakan hukum agama pun kena ambil kira kepentingan. Tidak boleh mensedekahkan semua kekayaan kita, tidak boleh. Allah hanya suruh anfiqu mimma razaqnakum wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah hanya suruh kita mensedekahkan untuk benda akhirat itu hanya sebagian. Kenapa tidak boleh semuanya? Habis yang sebagian ini untuk apa? Untuk hajat insaniah. Jadi jangan sampai kita kurbankan semuanya kita sehingga kita papa ke dana. Tapi jangan kita simpan semuanya sehingga tidak ada yang keluar fisabilillah. Sehingga kita menjadi apa? Kalau keluar semuanya jadi papa ke dana, kalau tak nak keluar kita jadi
Apa? Ya, jadi golongan semut. Kita hanya bermentaliti semut. Madhabnya bukan madhab Hambali, Hanafi, suah madhab semutiah. Sebab semut ini mentaliti dia hanya mencari, memiliki, mencari, menyimpan itu. Mati tak tahu untuk apa. Tanya semut, tak percaya. Ambil lidi, bubuh gula sedikit, letak macam tu dah semut. Gula itu tak payah banyak sangat dah. Sepatutnya 2 ekor semut makan gula itu habis lah kan. Dia bukan perlu lidi. Tak nak, dia hanya dijilat sikit lalu tarik lidi. Yang berat lidi itu yakni 60 kali ganda daripada berat dia. Tarik 10 meter masuk ke lubang dia. Ajak kawannya tarik. Wahab bukan ringan tu, berat tu. Berhenti banyak kali. Ambil nafas. Masukkan dalam lubang dia. Tak ada lubang pula, tak tahu untuk apa. Hingga mati tak tersentuh lidah. Hari-hari keluar lagi, tarik lagi. Sebab itu minta maaf semut ramping-ramping belakang. Ya, dia ramping-ramping. Walaupun dia tak pakai bengkung. Karena rajin. Itu simbol tamak. Hingga meninggal, hingga mati, semua itu tak tahu untuk apa. Coba kalau tanya semut. Mut, apa ni? Lidi itu untuk apa, Mut? Janji saya punya. Itu aja dah. Dia seronok bila punya. Itu aja dah. Tak tahu untuk apa. Purata umur semut paling lama 3 bulan. Purata 70 hari. Purata umur jangka hayatnya. Tapi dalam jangka masa 3 bulan paling lama, semut boleh menghimpun, mencari, menghimpunkan makanan cukup untuk makan selama 6 tahun. Bekerja 3 bulan, berjam menghimpunkan makanan cukup untuk makan 6 tahun tanpa kerja. Semut tadi mati. Bapaknya mati. Sepatutnya anaknya kan dapat pusaka banyak kan. Cukuplah duduk lenggang kangkung. Tapi tak, anaknya. Sebab memang semut itu makhluk yang paling tamak. Jadi sedekah semuanya pun tak boleh. Tidak mensedekah semuanya untuk akhirat pun tak boleh. Tidak memberikan untuk akhirat pun juga tidak boleh. Kedua-duanya pun seimbang. Sebab itu Nabi pernah menolak sedekah sahabatnya. Sahabat nak bersedekah kepada Nabi, barangnya agak mahal. Nabi kenal sahabat ini. Lalu Nabi tak nak terima. Alasan Nabi kata, kenapa tak terima? Sedangkan Abu Bakar menyedekahkan semuanya, Nabi terima. Ya, kalau aku terima, besok kamu akan menjadi peminta sedekah. Jadi jika bersedekah hari ini, kemudian esok jadi papa kedana, orang itu tidak lagi wajib sedekah. Maknanya bersedekah mesti mengambil kira kepentingan. Sebab itu suruh kita bersedekah untuk akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan habuan kamu di inilah Islam. Jangan terlalu berat sebelah, jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ini kasana Islam. Carilah dalam agama manapun. Bahkan carilah dalam undang-undang dunia yang kita cipta. Tak ada yang mengambil kira kedua-duanya sekaligus. Dan ini tidak boleh dilakukan bergiliran, tidak, serentak. Maknanya setiap kali sehari kita bekerja, hidup, menjalani kehidupan, mesti mengambil kira kedua-duanya ini sekaligus. Tidak boleh tempang, ya. Tidak boleh tempang. Itu jemaah sekalian, contoh ayat yang pertama tentang tawazun baina hajatin insaniyah wa tasyri'in diniyin. Keseimbangan antara keperluan manusia di dunia dengan syariat agama. Karena kita ini ada madah, ada unsur madah, kita ada unsur. Kita hidup di dunia dan bersambung di kedua-dua itu, tolong diambil kita semua. Mudah-mudahan memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau bersama.
Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tes.